Assalamualaikum Bang Andi, saya Angga dari Kalimantan Barat. Saya orang Jawa. Saya mau tanya Bang Andi, tiap malam saya tuh berzikir Bang Andi. Bahkan saya juga mengamalkan zikir sir. Ini ada cerita sedikit Bang Andi. Pernah suatu malam saya berzikir, kok di dalam diri ini ada yang berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah kebesaran-Mu, agar jasad ini atau roh ini tahu kebesaran-Mu." Terus tiba-tiba ada kayak bayangan tentang alam semesta. Terus yang di dalam diri ini bilang, ini semua yang menciptain Gusti Allah. Semua yang diciptakan Allah berzikir kepada Allah. Terus gak lama yang di dalam diri ini berkata lagi, Bang Andi, apa kamu mau dimasukkan nerakanya Allah? Terus saya geleng-geleng kepala gitu. Saya ketakutan kepada Allah. Terus saya menangis. Terus kok tiba-tiba di dalam diri ini berkata lagi, "Ya Allah, sesungguhnya hamba ini adalah orang-orang yang lemah, yang penuh dosa." Itu menurut Bang Andi gimana, menurut pandangan Bang Andi? Terus ada lagi cerita Bang Andi, pas malam itu juga saya lagi berzikir malam. Itu saya menangis juga Bang Andi. Tiba-tiba ada yang nasehatin saya. Saya berbicara sendiri sambil menangis. Saya dinasehatin beliau, "Jangan ngelawan orang tua ya nak. Minta ampun sama Allah. Jangan putus ibadah. Jangan bosan-bosan berdoa sama Allah. Allah sayang banget sama kamu nak." Menurut Bang Andi itu siapa yang sedang berbicara? Terima kasih Bang Andi. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya dengan saya, ya saya juga nggak tahu Bang Angga. Yang berbicara itu siapa? Coba Bang Angga jelaskan lagi. Yang berbicara itu siapa? Dalam bentuk suara atau bentuk kata-kata atau bagaimana? Di situ suaranya laki-laki kah, perempuan kah, tua kah, muda kah? Ya, coba lebih jelaskan. Terus sudah berapa lama sering mendapatkan bisikan-bisikan seperti itu? Ceritakan lagi yang jelas, ya. Karena ya ibarat dokter, dokter kan kalau ditanyain, "Dok, saya sakit." Ya, dokter tanya dulu gejala-gejalanya. Nggak mungkin dokter main kasih-kasih obat. Pasti dilihat dulu gejalanya apa, biar obatnya pas. Ya, jadi kalau mau benar mendapatkan pemahaman, ya kita terbuka cerita yang sejelas-jelasnya. Suaranya tuh kayak suara hati itu Bang. Jadi ndak ada sih suara-suara yang dari luar itu ndak ada. Ya kayak di dalam diri gitu, suara hati gitu. Setiap apa tuh, setiap zikir ada dibilangin, dinasehatin gitu. Tapi itu di dalam diri saya gitu, di dalam hati. Itu suara di dalam hati ini kan banyak. Bisa dalam bentuk lintasan hati, nggak ada suara, nggak ada huruf, nggak ada kata-kata, tapi kita paham apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan, kita paham. Tapi ada juga yang bentuknya bisikan. Kalau bentuknya bisikan itu ada kata-kata. "Kamu begini ya, kamu begitu ya, kamu amalkan ini ya, kamu amalkan itu ya." Dia kayak ada suara, tapi kita kadang memang sulit menjelaskan. Bukan suara laki, bukan suara perempuan, tapi suaranya ada. Nah, sekarang yang saya tanya, sudah berapa lama sering mendapatkan bisikan seperti itu? Apakah sering, apakah hanya kali itu aja? Jadi nanti kita kupas lagi, ya. Apakah dia dalam bentuk kata-kata atau tanpa huruf, tanpa suara? Ya, coba jelaskan lagi, Bang. Sering sih Bang, sering itu. Pas zikir itu sering. Jadi itu bisikan gitu, bisikan. Ya dia nasehatin gitu, nasehatin emang. Tapi nasehatinnya tuh
baik-baik gitu. Eh, Emang menuju ke Allah itu baik-baik sih nasihatinnya bang. Jadi bisikan gitu, kamu harus gini gitu, harus rajin ibadah, harus eh, pokoknya yang baik-baik gitulah, nggak boleh ngelawan orang tua, dibilang gitu. Jadi ya paham sih bang. Yang saya takutkan tuh tipuan secara halus gitu bang. Makanya saya pengen dikaji juga sama abang, menurut abang kayak gimana gitu. Ya suaranya tuh pokoknya kayak kita bicara dalam hati gitulah bang. Pokoknya kayak gitu. Jadi begini bang, kalau dia dalam bentuk bisikan itu jelas setan ya, itu jelas setan. Tapi kan ngarahnya yang baik bang, ya bener. Awal-awal dia kasih nasihat yang baik-baik. Kamu beginilah, kamu begitulah, kamu inilah, itulah. Nanti ujung-ujungnya kasih amalan-amalan. Kamu baca ayat ini, baca ayat itu. Nanti kamu bisa kebal, kamu bisa ini, bisa itu. Ya, atau bisa juga bentukannya ya dia mencuri-curi pesan langit. Maknanya segala sesuatu yang akan terjadi itu ya dia kasih tahu. Nanti bakal terjadi seperti ini. Nah, dapat tuh kita bisikan. Ketika dapat bisikan, selang nggak berapa lama terjadi. Bener itu terjadi. Sesuai dengan yang dia bisikkan tadi. Nah, di situ kita tambah yakin sekali terjadi, dua kali terjadi. Nah, ketiga kali itu udah tipu daya semua. Makanya banyak orang yang tertipu di situ. Jadi hati-hati kita wilayah jin ini. Jangan suka kita bermain dengan segala bisikan, ya. Kalau yang dari Allah atau yang bisa dikatakan ilham Allah itu nggak ada kata, nggak ada suara, nggak ada bahasa, tapi kita paham, ya. Dan itu juga nggak diminta-minta, datang sendiri. Awal-awal kita nggak percaya itu ilham Allah, mungkin kita takut juga kan. Ah jangan-jangan nih bisikan setan ini. Tapi semakin lama kita semakin hafal dan punya keyakinan. Bedanya yang dari Allah dan bukan Allah kita yakin. Ya. Kenapa kok ketika mendapatkan bisikan ini kita nggak yakin, kita takut dan jangan-jangan ini setan. Nah itu situ kan sebenarnya hati kita sudah menolak sebenarnya. Ya, jadi hati-hati ketika kita mulai mengamalkan zikir, mulai belajar spiritual, mulai mengamalkan sesuatu, itu pasti akan mengalami yang namanya segala bisikan. Ya, awal-awal yang baik-baik memang, yang baik, yang baik, yang baik, dan kita merasa ini dari Allah. Tapi semakin lama nanti mulailah kita sudah terpaut kepercayaan kita kepada mereka. Di situ baru dia bisikan kebohongan-kebohongan, ya. Biasanya orang-orang yang seperti ini ya jadi suuzon, jadi prasangka buruk kepada orang lain. Karena apa? Dia mendapatkan bisikan-bisikan. Ya, sakit, nanti dia bilang wah si Fulan itu yang buat kamu. Langsung dia merasa tahu bahwa si Fulan yang mencelakainya. Nah, itulah tipu daya setan. Jadi kita jangan sampai kita terikat dengan atau apa ya, ketergantungan dengan bisikan. Banyak orang begitu. Akhirnya dia berzikir bukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi ingin mendapatkan bisikan, ingin mendapatkan pesan rohani. Dia anggap itu dari Allah padahal dari setan. Ya, nah, wilayah ini juga kita harus kenal. Yang mana dari setan, yang mana yang dari Allah. Kalau yang dari Allah itu biasanya tidak ada keraguan. Ya, aku yakin ini Allah ini yang ngomong. Aku yakin ini Allah yang berkata-kata. Tandanya apa bang? Ya tandanya seperti di Al-Quran lah. Apa sifat Allah, ciri-ciri Allah? Laisa kamislihi sayun. Tak diserupakan dengan apapun.
itu baru betul Allah. Kalau dia masih dalam bentuk bisikan, dia berkata begini begitu panjang lebar pula dia ngomong tuh. Nasihatnya panjang lebar. Jelas itu bukan ilham. Jelas itu bukan dari Allah. Kalau sudah panjang lebar, kalau dari Allah itu dia sepintas saja kita paham maknanya apa, nggak panjang lebar, ya. Jadi hati-hati. Ya mungkin kembali kepada diri. Kenapa bang kok saya sering didatangin bisikan itu bang? Apa yang salah sama saya bang? Ya mungkin amalan-amalan terdahulu. Dahulu kita mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, tanpa guru, tanpa pembimbing. Asal kita amalkan saja akhirnya mendatangkan jin. Makanya orang banyak berzikir bukan dekat kepada Allah, makin ditempeli jin banyak. Karena tidak ada pembimbing rohaninya. Ya. Dan kedua, salah niat. Bagaimana bang kalau saya belajar nggak ada pembimbing, saya belajar nggak ada guru? Saya kan sama nih seperti halnya saya nonton YouTube Bang Andi, saya nggak ada komunikasi dengan Bang Andi, saya amalkan sendiri saja seperti di YouTube. Kalau niatmu benar, niatmu bagus, niatmu lurus, insya Allah Allah sendiri yang bimbing. Kebanyakan kita niatnya nggak benar, mengamalkan sesuatu bukan karena Allah. Akhirnya apa? Jin yang datang, banyak gangguan, ya. Awalnya dibisikin ini, dibisikin itu, lama-lama sudah merasa pintar. Apalagi merasa banyak tahu. Wah, jangan-jangan aku punya bakat jadi paranormal. Lama-lama apa? Buka lapak dia. Udah merasa pintar, buka lapak dia. Ya. Nah, itulah tipu daya setan semua itu. Buka praktek dia. Nah, jadi wilayah ini sangat halus. Ya. Makanya saya dari awal saya sudah mulai ada kecurigaan. Kalau udah bisikan udah terlalu panjang itu bukan bukan dari Allah itu. Ya. Tapi kan bagus bang niatnya bang. Ajakannya bagus. Nggak ada yang aneh-aneh. Bener nggak aneh-aneh. Tapi kalau sudah berulang-ulang, apalagi terlalu sering muncul, jelas setan. Dibuatnya kita ketergantungan dengan dia. Akhirnya kita berzikir, kita berspiritual bukan mengarahkan kesadaran kepada Allah, tapi ingin dapat wangsit, ingin dapat bisikan. Inilah yang banyak orang-orang spiritual terjebak. Ya, ketika turun bisikan, disitulah dia percaya begitu saja. Karena mereka tidak bisa kenal. Makanya kita belajar mengenal diri ini jangan main asal kenal-kenal. Bisikan itu bisa nggak kita bedain? Ya. Kita ngaji diri, kenal Allah. Ya. Kenal itu segala bisikan. Kalau masih dalam bentuk kata-kata, setan itu. Ya. Mudah saja kita membedakannya itu. Kalau sudah paham ilmunya. Cirinya Allah apa? Tidak diserupakan dengan apapun. Apalagi kalau dia bisikannya dalam bentuk, ya kadang suara kakek-kakek, kadang suara laki-laki, suara perempuan, suara nenek-nenek, ya kan? Awalnya suara dulu, lama-lama muncul lagi wujudnya. Wah, saya didatangin kakek itu sering apa? Mengajarkan saya lewat zikir, lewat mimpi. Kalau sudah berwujud, jelas itu jin. Ya. Gak peduli mau jin itu jin baik kah, jin muslim kah, jin kafir kah, kita jangan ada bersangkut paut sama jin, ya. Karena Rasulullah bilang sebaik-baiknya jin adalah seburuk-buruknya manusia. Sebaik-baiknya jin, seburuk-buruknya manusia. Itu luar biasa. Jangan sampai kita punya sangkut paut sama mereka. Ya, dunia mereka, dunia kita. Jangan kita sampai ketergantungan. Biasanya orang yang ingin sakti, ingin punya kepintaran ini, kepintaran itu, mereka belajar spiritual. Nanti datang bisikan-bisikan, dia merasa itu guru rohaninya. Nyatanya jin pula yang diikuti. Ya. Nah, jadi tanya lagi kepada diri kita, ketika kita mendapatkan bisikan itu apakah semakin takut kepada Allah atau semakin sombong? Coba tanya kepada diri. Saya dapat bisikan bang. Habis itu
apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Kalau kita semakin merasa bisa, merasa mampu, merasa berilmu, merasa sakti, merasa banyak tahu, merasa punya kekuatan, dan kita kepada orang lain memandang rendah, kita kepada orang lain memandang sepele, kita merasa diri kita lebih mulia daripada orang lain, jelas segala bisikan yang kita dengar selama ini setan lah itu. Ya. Tapi kalau kita sering mendapatkan bisikan, makin takut kita kepada Allah. Aku lemah, aku tak berdaya, aku tak tahu apa-apa, aku tiada kuasa apa-apa, aku takut kepada Allah. Makin takut dia kepada Allah, berarti benar itu dari Allah. Ya, jadi hati-hati wilayah ini. Jangan kita merasa semakin dibukakan tabir hakikat kita semakin hebat. Jangan. Itu musibah sebenarnya. Ya, kalau kita paham itu musibah. Kalau bisa tutup, ya Allah, aku nggak sanggup lihat ini semua, aku nggak sanggup mendengar ini semua. Takut aku jadi fitnah kepada orang lain, takut aku menjadi sombong aku kepada orang lain, takut aku nggak mampu aku merendahkan diriku. Ya, ya cari aja, ketemuin aja di mana-mana kalau kita jumpa orang yang pandai ini, pandai itu, bisa ini, bisa itu, tahu ini, tahu itu, sombong, angkuh, merasa lebih, apalagi merasa orang lain gak ada apa-apanya. Karena apa? Ya itulah tujuan setan tadi, menyesatkan secara halus. Ya, jadi kita lebih enak biasa-biasa saja, kembalikan kepada niat. Ya Allah, tujuanku berzikir agar aku semakin dekat kepadamu ya Allah. Kalau aku sudah dekat kepadamu, agar aku semakin takut kepadamu ya Allah. Kalau aku sudah takut, agar aku semakin takwa padamu ya Allah. Kalau aku sudah takwa, agar aku semakin menjadi hamba sebenar hamba ya Allah. Kalau bisa seperti itu, berarti lurus kita. Tapi kalau kita belajar niatnya biar bisa ini, bisa itu, punya indera keenam, indera ketujuh, indera kesembilan, ya kan, macam-macam yang kita minta. Biar bisa ini, bisa itu, biar tahu ini, tahu itu. Ya, kalau niatnya sudah nggak benar, ya setan yang nempel. Ya, walaupun zikirnya kalimat Allah. Jadi jangan kita anggap orang yang berzikir itu nggak diganggu, didatangin. Ya, apalagi iman kita masih lemah, apalagi kita belum kenal. Disinilah kita belajar mengenal segala bisikan-bisikan tadi. Ya, nanti bukan hanya di waktu zikir saja, itu waktu zikir itu muncul dia bisikan. Ya, kalau kita di kehidupan nggak muncul ya, tapi ketika kita berzikir, kita mengasah spiritual kita, kesadaran kita aktif, nah di situ kita sudah mulai masuk ke wilayah goib, nah maka bisikan-bisikan goib masuk. Nah, kalau kita sudah terbiasa bergantung kepada mereka, kita lagi kerja, lagi ngapain, bisikan itu akan datang makin makin bising nanti. Macam-macam dia bisikin kita itu. Melihat orang jelek aja kita lihat, wah si fulan begini, si fulan begitu, dibuka semua aib orang. Ya kan? Habis itu apa? Merasa bangga kita, merasa kita punya kuasa, merasa kita punya kelebihan, merasa kita bisa meramal, merasa kita mengetahui tabir hakikat. Itulah tujuan setan menjerumuskan kita kepada kesombongan. Makanya orang-orang yang paham akan hal ini, dia nggak kuat, nggak sanggup. Tutup ya Allah, aku nggak sanggup ya Allah. Nggak sanggup aku. Kulihat semua aib orang aja yang kulihat. Ya. Nah ya. Jadi hati-hati kita. Awal-awal baik-baik aja tuh. Nasihatnya yang baik-baik, kamu begini, kamu begitu. Nah, nanti udah ujung-ujungnya kasih amalan. Amalkan ini biar rezekimu lancar. Amalkan ini biar kau kuat. Amalkan ayat ini biar kau sakti. Ya. Nanti di situ dia membuat kita menjadi sombong. Terjerumuskan kita kepada kesombongan, ya. Jadi bagi teman-teman, saudaraku, diulang-ulang.
Ulang-ulang lagi tuh audio-audio saya di YouTube tentang bisikan-bisikan hati itu diulang-ulang. Ya, yang dari Allah tidak ada kata-kata, tidak ada suara, tidak ada bahasa, karena sesuai dengan sifatnya, laisa kamisli sayun, tidak diserupakan dengan apapun. Nah, itu satu. Yang kedua apa? Singkat, padat, jelas, dan kita yakin. Nggak ada panjang-panjang. Kalau Allah kasih ilham tuh nggak ada panjang-panjang. Pendek saja. Udah, kita paham. Oh, ini yang Allah suruh. Oh, ini yang Allah maksud. Oh, ini yang Allah kasih tahu. Kita langsung paham. Dan itu apa istilahnya, kita mempunyai keyakinan yang sangat jelas. Makanya banyak teman-teman, bang saya DN, saya zikir, dibisikin ini, dibisikin itu, artinya apa bang? Malah nanya pula lagi, berarti kan nggak yakin. Itu saja udah tanda itu. Malah nanya lagi, berarti kan kita nggak yakin itu dari Allah. Ya kalau bukan nggak yakin ya jelas bukan Allah. Ya. Dan kita jangan juga begitu main yakin-yakin saja ketika bisikannya bagus, baik, benar. Saya dapat bisikan bang, akan terjadi jam sekian, hari sekian terjadi sesuatu peristiwa. Begitu terjadi, tanggalnya benar terjadi. Hati-hati yang seperti itu ya, hati-hati. Itu setan semua itu, menjerumuskan kita. Ya, dibuatnya kita percaya, dibuatnya kita yakin, dibuatnya kita bergantung kepada bisikan-bisikan itu. Jadi orang-orang yang sering mendapatkan bisikan-bisikan ini sejatinya orang bermasalah. Ya, ketempelan jin, ketempelan setan. Itu harus diruqyah itu orang-orang seperti itu. Harus diruqyah. Terlalu sering bisikan di kehidupannya, ada yang ngomong ini, ada yang ngomong itu, jelas itu ada yang nempel. Ya. Jadi hati-hati dalam beramal ibadah, apapun bentuk zikir kita, kalau niatnya lurus, insya Allah nggak ada istilah nempel-nempel setan, jin, hantu blau, nggak ada. Tapi kalau niat kita sudah nggak benar, mereka datang. Ya, jangan sampai terpesongkan kita dari jalan Allah. Memang ini sesuatu yang pahit, yang pedas, yang saya ngomong, ya mudah-mudahan jadi obat. Ya, tegas-tegas saja saya ngomong. Jangan kita merasa hebat dapat bisikan itu musibah itu sebenarnya. Oke, mudah-mudahan ini terpahamkan untuk semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.